Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas saham-saham yang teman-teman kita ada di grup WhatsApp untuk bantu analisa atau review saham-sahamnya, teman-teman. Jadi di sini teman-teman perhatikan ada 16 saham yang akan kita analisakan, namun kita akan bagi dua sisi yang dimana satu sesi kita akan buat sebanyak 10 saham, namun sesi kedua kita akan buat dari nomor 11 sampai ke nomor 16. Jadi ini adalah grup khusus yang dimana teman-teman yang buka akun Mirai Aset Sekuritas, kita akan masukkan ke dalam grup ini, yang dimana juga grup ini kita bisa menjadi harapan, menjadi suatu wadah untuk teman-teman ke depannya bisa menjadi trader yang lebih mandiri gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, trading bareng bersama Mirai Aset Sekuritas, teman-teman dapat klik link yang akan saya sertakan di deskripsi. Nanti ketika teman-teman klik link tersebut, nanti teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya akan pandu teman-teman bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Nah, kita akan langsung saja. Di sini saya ingin mereview kembali untuk indeks IHSG kita. Jadi di sini seperti yang teman-teman perhatikan juga di perdagangan Senin hari ini, indeks kita ditutup melemah minus 0,50% di level harga 7093. Jadi kalau kita lihat forecasting kita sebelumnya, sesuai forecast kita sebelumnya, di sini teman-teman perhatikan indeks kita bullish ke atas, dan benar saja ketika dia memasuki area supply atau area neckline-nya terjadi suatu rejection atau terjadi sebuah seller lebih menguasai pasar, teman-teman. Namun secara overall sebenarnya indeks kita masih bagus-bagus aja atau masih sehat-sehat saja. Jadi wajar aja ketika dia terkena area peak-nya, dia terjadi suatu koreksi gitu. Dan di sini ada suatu area demand kecil yang dimana kita bisa jadi acuan untuk teman-teman perhatikan saham-saham apa aja yang sedang berada di area base entry kita gitu. Nah, jadi untuk forecast sebenarnya indeks kita masih baik-baik saja, dan ketika dia memasuki area ini teman-teman bisa manfaatkan untuk perhatikan saham-saham apa aja yang berada di area base entry gitu. Nah, kita akan langsung saja. Saham pertama yang akan kita bahas di video kali ini adalah saham Antam, teman-teman. Jadi mohon maaf apabila video ini agak berisik karena di daerah saya juga sedang terjadi suatu hujan ya, teman-teman. Nah, teman-teman perhatikan di sini sebenarnya Antam sedang memasuki area demand atau area base kita. Kalau kita ubah time frame ke daily, nah di sini ada area rally base rally ya. Di sini ada area rally base rally. Kalau seandainya teman-teman ingin spekulasi buy, ini area yang cukup bagus untuk teman-teman bisa manfaatkan. Namun ingat, ketika teman-teman memutuskan ingin entry di saham Antam ini, setidaknya teman-teman jalankan dengan stop loss. Jangan sampai ketika teman-teman entry di saham Antam ini tapi teman-teman tidak menjalankannya dengan stop loss. Karena apa? Ketika dia benar-benar break di bawah 2110 ini, besar kemungkinan dia akan kejar area ini, teman-teman. Besar kemungkinan dia akan kejar area selanjutnya, yaitu di level harga kurang lebih di 1990 sampai 1920 gitu. Sebenarnya secara overall saham Antam secara structure market masih menarik atau juga masih bullish ya. Dia sudah reverse dari trend bearish dia ini ke trend bullish dia gitu. Jadi kalau seandainya dia break di level harga 2110, teman-teman perhatikan area yang akan dia kejar selanjutnya di level harga 1990 sampai 1920. Itu adalah area yang kemungkinan besar dia akan kejar gitu. Nah, selanjutnya kita akan bahas saham agro. Sebenarnya untuk agro sendiri, untuk area konfirmasinya dia tunggu break di atas 865, namun di sini teman-teman perhatikan dia masih berada di area range 800 sampai 865 gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin coba spekulasi buy, sebenarnya agro ini masih menarik. Yang penting ingat, jaga dengan stop loss, teman-teman. Jadi kalau seandainya di perdagangan besok harganya turun break di bawah 800, ya teman-teman mau nggak mau lakukan namanya pembatasan resiko gitu. Namun kalau seandainya teman-teman entry tapi tidak ingin cut loss, saya lebih sarankan wait and see untuk masuk di saham agro ini, karena untuk konfirmasi harganya akan rally, dia wajib break dan close di atas 865 gitu. Oke, itu untuk agro ya. Selanjutnya ada saham GZCO. Untuk GZCO di sini teman-teman perhatikan di perdagangan hari ini ada sebuah distribusi terjadi melalui candlestick di perdagangan hari ini. Bahkan kalau kita lihat di perdagangan hari ini dia ditutup ARB ya 7%, 6,75. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan
ada area support kecil. Di sini ada area support kecil yang sedang ada di area terdekatnya, yaitu di level harga 150 gitu. Namun kalau saya pribadi melihat GZCO sendiri, lebih baik kita tunggu swing low-nya terbentuk terlebih dahulu, atau mending kita lakukan fishing bottom di area ini, teman-teman. Mending antara kita tunggu swing low-nya terjadi, atau kita tunggu dia masuk area ini gitu. Jadi ada dua skenario yang bisa kita gunakan untuk pertimbangkan di saham GZCO ini. Dengan kondisi sekarang kita tunggu dulu swing-nya terjadi, swing low-nya terjadi, atau dia benar-benar memasuki area demand kita. Setidaknya masuk di area 139 atau 140 deh. Kita lihat dulu penginapannya. 139 ini, teman-teman. Jadi kita tunggu dia masuk ke area ini atau swing low-nya terbentuk gitu. Karena di sini ada sebuah distribusi yang cukup kuat atau seller yang cukup kuat gitu. Jadi kita lebih sarankan wait and see dulu, perhatikan area entry-nya apakah dia memasuki area demand kita atau dia membentuk swing terlebih dahulu gitu. Secara overall sih masih oke-oke aja GZCO, namun perhatikan ketika dia break 150 tandanya dia membuat low baru, dia bahkan tidak membuat higher low gitu. Jadi kita patut menunggu dulu pembentukan structure baru ke depannya seperti apa gitu. Nah, selanjutnya kita lihat saham ADMR. Untuk ADMR sendiri kalau kita ubah time frame ke daily, sebenarnya saham ini tidak membuat new low baru, dia tidak membuat new low baru, namun juga dia tidak membuat higher high baru, teman-teman. Jadi kita lihat dan harus perhatikan sebenarnya ada area penting yang harus teman-teman pertimbangkan, yaitu ada level di 1920 yang dimana dia harus break, teman-teman. Jadi dia wajib break area ini baru ada sebuah potensi dia akan reverse dari trend bearish ke trend bullishnya gitu. Bahkan kalau teman-teman perhatikan ada sebuah pembentukan yang bisa kemungkinan terjadi, walaupun pembentukannya seperti tidak sempurna, namun dia ada pola inverted hand and shoulders gitu. Sebentar ya, kita lihat pembentukannya. Nah, ini adalah bahu kiri, ini bahu kanan. Nah, ini bahu itu kepalanya, ini bahu kanannya, teman-teman. Jadi ada sebuah bentuk pola reversal dari saham ADMR ini sendiri gitu. Jadi kita tunggu aja dia benar-benar break 1920 atau 1900 pembulatannya, atau kita lihat juga structure marketnya terbentuk seperti apa gitu. Sebenarnya untuk ADMR masih menarik, namun kita tunggu konfirmasinya, teman-teman. Kita tunggu konfirmasinya. Dengan area sekarang tidaklah bijak teman-teman entry di area harga sekarang karena dia sedang mendekati area resistennya, teman-teman. Mending kita tunggu dia break atas atau dia masuk area support yang ada di bawah. Kita sih lebih amannya itu lebih tertariknya ketika dia break ke atas, yang dimana itu menjadi suatu konfirmasi dia akan lanjut rally gitu. Oke, itu untuk ADMR. Jadi kita lebih baik menunggu dulu pembentukan strukturnya, yang dimana kita mempunyai harapan dia break di atas 1920. Selanjutnya kita lihat saham Goto. Untuk Goto di video saya yang sebelumnya kita sudah pernah review. Jadi seperti plan awal kita akan tunggu dia masuk ke 284 atau dia break di atas 300. Kita lihat struktur barunya terbentuk seperti apa, teman-teman. Jadi untuk untuk Goto sendiri kita wait and see dulu. Kita lihat struktur barunya terbentuk seperti apa. Dengan kondisi yang sekarang saya pribadi lebih sarankan teman-teman wait and see gitu. Jangan coba entry. Karena kalau teman-teman entry nggak punya alasan, itu sama dengan teman-teman tuh seperti spekulasi tapi tidak punya alasan, tuh ya seperti gambling, teman-teman. Jatuhnya itu seperti gambling gitu. Karena teman-teman tuh nggak punya plan atau tidak punya rencana ketika teman-teman entry gitu. Jadi untuk Goto sendiri dia sedang berada di area pivot atau area tengah. Jadi ya udah, kita lebih baik wait and see dulu, melihat pergerakannya seperti apa gitu. Oke, itu untuk Goto. Selanjutnya ada saham MTEL. Untuk MTEL sendiri sebenarnya kita tunggu dia masuki area demand kita, namun dia tidak masuk ke area demand kita. Ya udah, kita buat forecasting ulangnya, teman-teman. Kita tinggal buat forecasting ulang saham MTEL ini seperti apa.
Di sini sebenarnya kalau teman-teman perhatikan dia telah membentuk swing low-nya di area 755. Kalau seandainya teman-teman ingin entry di saham MTEL ini sebenarnya masih menarik. Kita perhatikan aja untuk stop loss-nya. Stop loss-nya sendiri di 750 yaitu sebesar 4,5%. Ini kalau teman-teman kotakin seperti ini area demand-nya teman-teman. Ini terlihat jelas merupakan area demand untuk saham MTEL sendiri. Jadi kalau seandainya dia dikasih correction masuk ke sini penetrate koreksi, ya udah teman-teman bisa manfaatkan momentumnya untuk koleksi saham MTEL ini sendiri. Tapi teman-teman harus ketahui bahwasanya saham MTEL ini mempunyai volatilitas yang cukup kecil atau tidak tinggi. Jadi kalau teman-teman ingin entry di saham MTEL ini setidaknya teman-teman harus punya kesabaran gitu. Jadi kalau teman-teman ubah time frame ke H4, maka teman-teman dapatkan ini adalah area yang bagus, teman-teman. Ini adalah area yang bagus, tapi kalau seandainya teman-teman entry di open market besok pun masih menarik karena stop loss-nya masih sekitar 4,5% gitu. Cukup di bawah swing low ininya aja gitu. Oke, itu untuk MTEL ya. Selanjutnya kita lihat TP-nya pas dia di 835. Ini untuk TP-nya, teman-teman. Saya tandakan dulu. Nah, itu untuk TP-nya di level harga 835. Nah, selanjutnya kita bahas saham SMDR. Untuk SMDR sendiri, teman-teman perhatikan di sini terjadi suatu distribusi yang sangat aktif ya. Di sini terjadi suatu distribusi yang sangat aktif, namun ketika terjadi suatu distribusi, teman-teman sebenarnya tinggal perhatikan di mana area yang bisa teman-teman manfaatkan untuk entry di saham SMDR ini sendiri gitu. Nah, untuk SMDR sendiri kita ubah time frame ke H4. Di sini adalah area yang bagus untuk teman-teman pertimbangkan sebenarnya. Jadi kalau seandainya di perdagangan besok teman-teman ingin coba entry di saham SMDR ini, teman-teman bisa lakukan. Teman-teman bisa lakukan, kita hitung stop loss-nya pas sekitar 5%, teman-teman. Pas sekitar 5%, kalau seandainya dia dikasih correction ke bawah lagi, ya itu justru bagus untuk risk to reward ratio teman-teman gitu. Untuk stop loss-nya sendiri cukup di level harga 2470 apabila teman-teman entry di harga 2600 besoknya. Untuk TP-nya setidaknya teman-teman letak TP1-nya di sini. Sebentar ya. Kita ukur pakai Fibo. Nah, setidaknya teman-teman bisa letak dulu di 2780. Nah, 2870 adalah area TP-nya kalau seandainya teman-teman ingin coba entry di saham SMDR ini, kemungkinan besar area high-nya itu ada di 3030 ini, teman-teman. Gitu. Kalau seandainya dia mampu break 3030, ya dia akan lanjut rally gitu. Oke, jadi untuk SMDR masih menarik, areanya masih menarik. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin coba entry, teman-teman bisa lakukan, yang paling penting adalah jalankan dengan stop loss gitu. Selanjutnya ada saham BBCA. Untuk BBCA sendiri sebenarnya ini harga kita sudah entry ya dari area ini. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin paksa masuk di area ini, ya kenapa teman-teman nggak entry ketika kita coba rekomendasikan ketika dia masih berada di area bawah gitu. Nah, untuk BBCA sendiri kita mungkin kecil harapan bisa dapat area ini lagi. Jadi kita nggak usah terlalu berharap dia memasuki area itu. Jadi di sini teman-teman perhatikan dia sebenarnya terjadi suatu swing ya. Di sini terjadi suatu swing yang dimana itu menjadi suatu hal yang bagus untuk pergerakan BBCA selanjutnya gitu. Nah, ini ada gap kecil. Ini ada gap kecil yang dimana teman-teman bisa tandakan juga. Sebenarnya untuk dia masuk ke gap ini sangat kecil probabilitasnya ya, karena teman-teman perhatikan secara akumulasi BBCA ini sangat masif, foreign mulai masuk. Jadi dia sangat aktif masuk di sini. Dan saya yakin dan percaya dalam waktu dekat dia akan membuat all time high barunya, teman-teman. Setidaknya dia akan kejar 8.300 gitu. Kalau seandainya teman-teman ingin coba mulai cicil di perdagangan besok, teman-teman bisa lakukan. Kita lihat untuk stop loss-nya sendiri di 7.600 juga masih menarik, hanya sekitar 4,5%. Tapi untuk TP-nya juga sangat kecil, teman-teman. Jadi risk to reward-nya 1:1 gitu. Kalau seandainya besok dia dikasih correction memasuki area-area ini, ya teman-teman bisa manfaatkan deh gitu. Sebenarnya areanya bisa sampai area ini untuk teman-teman bisa cicil saham BBCA sendiri gitu, karena foreign masih aktif untuk akumulasi saham ini.
Jadi besar kemungkinan sih cepat atau lambat saham ini akan lanjut rally, teman-teman. Gitu, oke. Jadi untuk BBCA kalau seandainya teman-teman ingin mulai cicil ya masih oke, masih bagus, namun ini bukan area base entry kita lagi. Tapi ya kalau teman-teman ingin harapkan dia turun ke bawah sampai area 7.300 atau 7.400, kecil kemungkinan dia akan turun ke situ. Bahkan ketika dia turun ke situ itu eh, malah membuat strukturnya tuh cukup jelek, teman-teman. Kita nggak harapkan strukturnya itu rusak. Jadi ya setidaknya kalau teman-teman nggak bisa dapat harga bawah, setidaknya kita bisa cari area yang bisa follow the trendnya gitu. Oke, itu untuk BBCA. Selanjutnya kita lihat saham BRPT. Untuk BRPT sendiri, teman-teman perhatikan di sini terjadi suatu distribusi di 2 hari ini. Teman-teman perhatikan. Saya hapus dulu gambarnya. Kita lihat di sini terjadi suatu swing high yang telah terbentuk. Di sini terjadi suatu swing high yang dimana juga dia bertepatan dengan area resistance yang teman-teman perhatikan di situ. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry di saham BRPT, saya sarankan teman-teman entry di area ini. Jadi kita tunggu dia masuk area ini, baru teman-teman pertimbangkan untuk entry gitu. Bentar ya, kita adjust dulu untuk areanya. Nah, memang cukup lebar, kita hitung dulu berapa persen. Terlalu besar ya, kita ukur dulu sampai 5%. Bentar ya, kita lihat. Nah, ketika dia masuk, kita sarankan teman-teman entry di area 900, teman-teman. Kita sarankan teman-teman entry di area 900 supaya stop loss itu lebih terukur, supaya stop loss teman-teman tuh lebih terukur. Nah, jadi teman-teman tunggu aja dia masuk area 900. Nah, untuk stop lossnya sendiri cukup di bawah 865. Jadi untuk BRPT teman-teman bisa masukkan ke watchlist, tapi perhatikan area entry kita di 900. Kita ukur stop lossnya kalau teman-teman entry di 900. Nah, stop lossnya sekitar 4%, teman-teman. Stop lossnya sekitar 4%. Sementara stop lossnya kita buat di 855. Kalau teman-teman ingin stop lossnya 5%, sebentar, kita ukur dulu di 910, 860. Nah, stop loss untuk entry teman-teman bisa kasih toleransi sampai 910. Untuk stop lossnya di 860 aja. Kita lihat dulu berapa persen. Nah, sekitar 5,5%, teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry, tunggu dia masuk area demand kita ini, baru teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry di saham BRPT. Overall BRPT ini masih menarik, teman-teman. Overall masih menarik, namun sekarang di mana area yang bagus untuk teman-teman entry gitu. Jadi untuk BRPT, kalau teman-teman ingin entry, perhatikan area yang bagus tuh di 910. Untuk dia ada range turun tuh sekitar 5-6%. Jadi kalau seandainya besok dia ARB, teman-teman manfaatkan momentumnya untuk masuk di saham BRPT ini. Oke, itu untuk BRPT. Selanjutnya kita lihat saham BBHI. Nah, sebenarnya BBHI ini sih udah kena stop loss ya kita di perdagangan hari ini. Jadi sebenarnya teman-teman juga harus ketahui ketika teman-teman ingin trading, teman-teman tuh jangan alergi dengan stop loss ya, karena stop loss itu adalah suatu metode yang bisa menyelamatkan aset teman-teman gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman trading tapi tidak menggunakan stop loss, sebenarnya itu sangat beresiko untuk portofolio teman-teman gitu, sangat beresiko. Kalau seandainya teman-teman trading di saham-saham yang LQ45 atau saham-saham yang benar-benar bagus, teman-teman nggak ingin melakukan stop loss ya, teman-teman bisa aja sih, sah-sah aja untuk melakukannya. Tapi kok seandainya teman-teman entry di saham-saham yang aneh-aneh, baru sangat berisiko untuk teman-teman tidak melakukan namanya stop loss gitu. Nah, untuk BBHI sendiri kita buat adjustment ya, adjustmentnya. Jadi BBHI sendiri kalau kita coba tarik Fibo-nya, kita dapatkan bahwasanya ini merupakan area golden ratio-nya dan tercluster juga sebenarnya dengan area demand kita. Nah, kita buat adjustmentnya. Jadi kalau seandainya teman-teman belum melakukan stop loss, teman-teman ingin coba buyback atau afraid saham ini,
teman-teman bisa lakukan. Kita lihat dulu untuk stop lossnya ya. Kita kasih toleransi dia. Nah, kita kasih toleransi dia sampai di sini, teman-teman. Kita kasih toleransi dia sampai di level harga 3.500 gitu. Sebenarnya BBHI sangat menarik untuk teman-teman bisa pertimbangkan di besok hari untuk teman-teman entry. Kalau seandainya teman-teman ingin coba average down atau belum punya barangnya. Yang penting stop lossnya di level harga di bawah 3.500 di 3480. Overall BBHI masih menarik. Kalau seandainya teman-teman ingin coba entry, ini areanya masih fresh, besar kemungkinan besok terjadi suatu reaksi untuk saham BBHI ini gitu. Oke. Jadi itu untuk BBHI. Nah, ini udah 10 saham yang kita bahas. Jadi kita akan buat 2 sesi. Jadi kita akan akhiri video ini, dan saya ingin ingatkan kembali bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita ya, trading bareng bersama Mirai Aset Sekuritas. Teman-teman dapat klik link yang akan saya sertakan. Nanti teman-teman dapat bergabung bersama kita di sini. Teman-teman perhatikan, kita selalu berkomunikasi, kita selalu belajar ya, kita selalu belajar, dan saya berharap teman-teman dapat bergabung bersama kita gitu. Di sini kita akan selalu intens untuk sharing informasi apa aja yang menarik, informasi apa aja yang up to date, dan juga saham-saham apa aja yang bisa teman-teman jadikan referensi gitu. Oke, sampai di sini aja videonya. Kita akan lanjut di sesi kedua atau video kedua. Salam entrepreneur.